luar biasa. Iya. Pembahasan apa, Cak? Tema kita pagi hari ini. Lika-liku pengantin baru. Gini. Gimana? Lika-liku pengantin baru. Gitu. 1, 2, 3. Tar dulu, biasa aja. Bapak kan belum jadi pengantin baru lagi. Tenang dulu. Ulang. Iya, 1, 2, 3. Iya, lika-liku pengantin baru. Makasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Kafi yang udah bareng-bareng salawatan. Di sini aja lah. Sini aja. Iya. Oh ya udah boleh deh. Sini Gini aja deh. ya. Ini bicara masalah tentang lika-liku Ya, pengantin betul. baru. Lika-liku Pengantin pengantin lama baru. nih harus nonton lagi nih. Nonton lagi. Pengantin supaya lebih hot lagi. Hot lagi Wah. karena tadi di segmen sebelumnya kita udah ngebahas ya Heeh. Pak bahwa ternyata kalau kita salah satu indikator kita cinta karena Allah itu adalah setiap hari yang ditanya bukan kamu sudah melakukan apa buat aku tapi apa yang sudah aku lakukan buat kamu. Iya, Dan juga aduh. seperti yang tadi Ustazah Bimaki bilang bahwa ada sesuatu yang membuat kita sabar terus setiap hari kepada karena ta'aruf, sabar setiap hari kepada suami atau istri kita itu insya Allah ada kebaikan. Nah sekarang pertanyaan buat jamaah semua nih, sama nih mewakilinya saya nih ya. Sebenarnya dalam pandangan Islam lebih baik tinggal bareng dengan orang tua, dengan mertua juga. Atau tinggal di rumah sendiri walaupun hanya cuma ngontrak Ustadz. Gimana tuh Ustadz Maulana? Mohon izin waktunya silakan Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat jamaah Islamit Indah yang baru bergabung Indonesia Tengah dan Timur, alhamdulillah tema hari ini bagus sekali. Karena membahas tentang rumah tangga, rumah yang pakai tangga. Ibu rumahnya pakai tangga gak? Aku gak pakai tangga Ustaz. Maksudnya itu bermasalah. Tapi usahakan naik terus. Naik kebaikan maksudnya. Rumahku adalah istana aku. Rumahku adalah surgaku. Baiti jannati. Bukan pondok mertua indah. Atau pondok orang tua indah. Salah. Susah. Sebaiknya kalau sudah menikah, keluar dari rumah. Susah kalau kita tinggal di rumah mertua atau orang tua. Susah. Apanya Ustadz? Susah buang angin. Susah makannya. Enggak enak kita makan berdua. Makan apa sih? Pas berduaan langsung datang mertua. Cece. Bu. Enakan mana tinggal di rumah sendiri atau tinggal mertua? Kenapa? Karena ibu saingan sama mertuanya. Betul. 4 perkara yang merupakan kebahagiaan. Istri yang soleha, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang enak. Kalau sudah 4 ini kita miliki, bahagialah kau. Insya Allah, biar kecil, yang penting rumah sendiri. Biar luas kalau rumahnya orang. Betul. Apalagi rumah mertua, mohon maaf gak enak loh. Karena ada ipar. Tempat tinggal adalah siapa? Tanggung jawab siapa? Suami atau istri? Mami. Suami bertanggung jawab memberikan istrinya aju, ukaju, aju-aju. Apa tuh? Itu bahasa daerah saya. Aju, ukaju, aju-aju. Aju itu baju. Baju. Ukaju, sayuran, makanan. Aju-aju, kayu. Jadi berikan 3 sama istrimu. Baju, makanan, rumah. Tepuk tangan dong. Berarti siapa yang kasih? Suami. Siapa yang punya? Istri. Siapa yang beli rumah? Mami. Atas nama? Istri. Karena yang memberi adalah? Mami. Yang diberi adalah? Istri. Jadi semua rumah atas nama? Istri. Bagus. Ibu-ibu tepuk tangan semua. Amin.
Ada yang nggak enak kalau di senang. rumah mertua malam-malam. Apa? Saya kan sempat di rumah mertua. Kenapa? Jangan curhat 1 mertua tahun. lagi nonton. Iya nggak apa-apa. Apa? Nggak enak mau kamar mandi kalau malam-malam. Ece. Ya, Sakit kata mertua perut, gini, ini sakit habis perut. ngapain nih? Ya nggak enak banget. Iya Gak kan? boleh begitu. Iya kan nggak Sakit enak. perut kan habis makan sambal. Iya, Sakit iya. perut. Ustaz. Jadi Malam-malam. kadangkala sebaik walaupun ngontrak ibaratnya, kalau kita masih nebeng tidak akan bisa besar. Iya. Oh. Nanti akan besar ketika dia keluar. Iya. Baru bener. dewasa ya. Baru Ustaz dewasa. ya. Sudah Baik. tahu harganya garam. Bener. Udah Selama tahu. ini numpan terus. Iya betul. Tidak enak tidur sendiri. Mertua sudah masuk di dapur. Iya. Gimana Ya bu Allah. perasaannya? Ya Benar tidak? Allah. Bentar lagi jadi mertua nih kayaknya tepuk tangan sama Ustaz Maulana. Ya salah Ya terima kasih Allah, banyak Ustaz luar Maulana. biasa. Kak sekarang kita kasih kesempatan bintang tamu kita buat Boleh, tanya. boleh Yuk, dong, kayaknya boleh. ada yang mau ditanya nih Anissa ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Silakan. Iya nih Pak Ustadz mau nanya, sebagian suami itu kan kadang suka bilang gitu sama istrinya, kamu tuh harus nurutin apa kata suami, harus nurutin kemauan dan perintah. Nanti kalau enggak pintu surganya ketutup loh, terus Iya, nanti luar masuk biasa. neraka. Iya. Nah itu kan seolah jadi kayak senjata gitu ya buat Itu suami. begitu. Dan Jadi sebagian. tanya. Contoh In itu general. contoh. Iya, curhat. In sebagian. general. Tapi kan yang terus nanya Nisa. tapi- Berarti itu begitu. Enggak, insya Allah enggak. Udah tenang dulu, sabar ya. Nah tapi yang jadi pertanyaannya adalah gimana kalau sebaliknya gitu. Misalnya suaminya itu nggak mau nurutin perintah atau kemauan istrinya. Apakah suami itu berdosa? Ya Allah. Kompor, kompor. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan Nggak apa-apa. sama-sama lagi Iya belajar, Ibu sama-sama ya. lagi belajar pengen Kalau yang tahu. pengantin senior Aku juga kan juga penasaran juga perlu Kak kalau kita tahu. punya keinginan tuh gimana gitu. Coba Abi Maki, mohon izin dijawab. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam satu kenyataannya seorang wanita yang Masya Allah taat kepada suaminya itu adalah sorga bagiannya. Sehingga ada dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza kanatil mar'ah salat khamsah." Apabila seorang wanita salat 5 waktunya, salat syahruha, jadi Ramadan dia puasa, selanjutnya dia mengatakan apa? Wa ta'at ba'luha, taat kepada suaminya dengan penuh cinta, mahabbah, maka terserah dia mau masuk pintu sorga dari mana. Perempuan. Tapi laki-laki, apakah perempuan harus taat kepada suami? Taat selagi tidak dalam maksiat kepada Allah. Selagi keinginan suami itu tidak maksiat kepada Allah, wajib taat dan harus diikuti karena pahalanya luar biasa. 1, pahala taat kepada Allahnya. Yang kedua, mengikuti bahagiakan suami itu double pahalanya luar biasa. Tapi masalahnya, apabila suami dipinta oleh seorang wanita dengan sesuatu yang baik, apakah perlu untuk taat juga? Kalau dilihat daripada Al-Quranul Karim kalimatnya, walahunna mithlul ladzi alaihinna. Maksudnya apa lagi? Ya, maksudnya apa? Hak seorang wanita dan laki-laki untuk dikembangkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau laki-laki taat kepada suaminya ataupun bukan taat laki-laki kepada istrinya, maksud saya suami kepada istrinya karena menghargai dan mencintai atas dasar rasa cinta dan penghargaan kepada wanita. Wallahu a'lam. Iya. Masya atas Allah. dasar penghargaan Ini luar biasa. terhadap wanita. Kenapa Ustaz? Kenapa? Saya mau klarifikasi. Klarifikasi. Karena biasanya kan begini. Kalau suami yang colek, istri nggak mau, dilaknat malaikat loh. Ya. Nah. Pertanyaannya gimana kalau Istri yang istri yang nyolek. nyolek gimana tuh? Nah, Emang Ustadz sekarang ada yang nyolek? nggak ada lagi, nggak ada yang colek. Justru ini lagi nanya ngapain nih. nanya gitu, ngapain Iya. nanya? Ntar aja kita bahasnya Pak. Ngapain nanya? Karena Itu lagi nggak nanti ada yang ya. nyolek juga kan. Tahan Iya, ya udah. Ustadz Maulana Tahan dulu Ustadz ya, Oke tahan sekarang ya. kita mau nanya dulu sama Ah. Habib nih, Habib. Nah ini Masya Allah luar biasa Ya. permasalahan masalah pengantin baru, Betul. pengantin lama. Ini kayaknya sih permasalahan klasik. Yes. Yaitu masalah apa Bu? Keuangan. Keuangan. Suka masalah ke Bu sama keuangan Bu? Suka Masalah. Kalau uangnya dikasih uang belanja banyak senang apa sedih? Kalau dikasihnya dikit? Ibu mau maunya enaknya doang ya. Nah tapi masalahnya sekarang nih, kalau bicara masalah uang nih ya. Uang itu lebih baik mana sih? Apa kadang-kadang memang pengantin baru kan susah ngaturnya nih ya. Apa lebih baik dipegang istri atau suami? Atau istri harus tahu semua penghasilan suami. Seperti apa nih? Istri! Ya Allah ada provokatornya di sini nih kayaknya nih. Kalau itu kata jamaah ya, kita nggak tahu, makanya kita mau nanya sama Habib nih. Tanya deh, Habib Khususnya Muhammad nih. izin waktunya. Betul, khususnya kalau misalkan Ya Allah, Ustadz. ada provokatornya nih, silakan Bib. Betul. Habib mohon dijelaskan ya manajemen keuangan Rasulullah itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa yang salah. Uang suami. Oh ya.
Artinya uang istri, uang suami. Setuju ibu-ibu? Saya nggak setuju. Setuju. Artinya Setuju. dikatakan ada haqquz zaujah ala zauj, ada juga haqquz zauj ala zaujah. Ada haknya seorang suami terhadap istri, juga ada haknya istri terhadap suami. Teringat cerita ketika baginda Nabi besar Muhammad menikahkan putrinya yaitu Sayyidatuna Fatimah. Apa nasihat atau wasiat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kata Rasul SAW kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau sekarang sudah menjadi suami, maka bekerjalah untuk menghidupi keluargamu. Dan Fatimah aku punya anak memanage daripada keluarga tersebut. Artinya ada haknya seorang suami dan juga ada haknya seorang istri. Jadi kita nggak bisa bilang, oh uang ini diserahkan saja sama istri misalnya. Atau suami saja yang pegang. Intinya saling berbagi ta'awun alal birri wa taqwa di dalam keluarga. Ya, artinya saling membantu, menolong ketakwaan di dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga itu tidak repot hanya yang dipikirkan uang. Hanya yang dipikirkan harta, tapi yang dipikirkan bagaimana ini rumah tangga diiringi dengan ayat-ayat Allah dan juga mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa alihi. Nabi Muhammad itu sangat hebat kalau dicontohkan Rasul. Oh Rasul bagaimana mengatur keuangannya? Kita tahu Nabi itu pernah paling kaya dan pernah paling miskin. Ar-Rasul SAW menghidupi istri-istrinya. Nabi tidak pernah mengajarkan orang malas. Sampai Nabi yang mulia itu ibu. Setiap hari Nabi itu memerah susu. Kemudian beliau jual. Hasil jualnya itulah beliau berikan kepada istrinya untuk dikonsumsi bersama. Itulah Rasul mengatur daripada keuangan. Nabi nggak diamin, Nabi itu paling rahmat dengan perempuan Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah bikin sedih beliau punya istri. Nabi mengangkat derajat perempuan itu setinggi-tingginya. Masya Allah, mudah-mudahan. Bicara masalah kesepakatan sebenarnya Beb ya, antara laki-laki sama perempuan. Jadi sebenarnya bicara masalah siapa yang berhak megang itu nggak ada, sama saling mengerti aja gitu ya. Artinya mungkin juga istri bekerja, mungkin juga suami bekerja, sama-sama bekerja. Betul. Intinya saling tolong menolong. Iya. Kalau istrinya bisa memanage silakan. Kalau suaminya ternyata yang lebih pintar memanage, silakan Oke. suaminya Yang ngatur. bahaya itu masalahnya misalnya istrinya yang lebih mampu, kemudian dia manat, itu yang bahaya. Dalam satu riwayat manat itu ngungkit-ngungkit. Ngungkit-ngungkit. Kan kau kalau tidak nikah sama aku tidak punya apa-apa misalnya. Astagfirullah. Maka sedikit hadis Nabi mengatakan ayyuma imra'atin mannat ala zaujiha ala amannat ala zaujiha, setiap perempuan yang mengungkit-ungkit kepada suaminya maka Allah akan haramkan ma fil jannah buat istrinya. Nauzubillah. Bib. Berarti kalau perempuan itu bekerja itu sedekah ya untuk keluarga ya, Bib? Masya Allah. Masya Makasih banyak ya Allah. Bib, jazakallah khair Jazakallah Bib. khair, Tepuk terima tangan kasih dong, banyak. Masya Allah luar biasa, bagus banget nih hari ini pelajaran Aduh, kita nih. menarik banget ya, Tadi Kak, ya. istrinya udah nanya, sekarang kita Betul. kasih kesempatan sama suaminya, Yes. langsung aja buat nanya-nanya deh. Dito, ada yang mau ditanyain nggak? Ada Ustaz. Ustaz, kan kita udah tahu nih bahwa dari hadis Rasulullah itu mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Wanita. Perempuan. Nah, khususnya wanita yang suka mengadu dan juga mengeluh atas pemberian suaminya. Terus perempuan gak boleh sama sekali ngeluh gitu sama suaminya, atau boleh batasannya sejauh apa sih gitu? Batasannya sejauh apa? Batasannya seperti apa Betul. mengeluh? Nih coba yang punya istri dulu aja deh yang jawab ya. Abi Maki mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau ditanya dengan si wanita tadi ya, jadi ketika ditanya dengan mengatakan suami boleh mengeluh kepada atau istri boleh mengeluh kepada suaminya, begini, suami kepada istri khususnya istri apakah boleh mengeluh punten bahasanya?
tanpa mengurangi rasa hormat. Istri tidak perlu mengeluh kepada suami apapun yang ada selagi Masya suami Allah. telah berusaha. Selagi suami Kenapa? berusaha. Punten pegang. Selagi suami Istri berusaha. ini hanya 2 untuk suami. Satu adalah syukur. Terima kasih ya, terima kasih dia akan tenang hatinya demikian. Yang kedua tasji itu nggak apa-apa Pak, cuma segitu mama cukup kok, bismillah Pak, tenang. Wah itu suami akan lebih tenang. Punten, siapapun istri yang membuat tenang suaminya, Masya Allah, istilahnya kalau para ulama mengatakan wanita ini ahli sorga tapi masih hidup di dunia. Oh Masya Allah. Subhanallah, Tapi kalau seandainya suaminya nggak mau benar. berusaha, Bi? Kalau suaminya nggak mau berusaha, jewer aja itu mah. Ganti yang baru. Jadi harus ada kesadaran dari suaminya juga Benar. ya. Jadi kalau gitu. mengeluh terus dicek. Karena kalau Siti Khadijah, ya tidak pernah mengeluh. Siti Aisyah tidak pernah ada mengatakan mengeluh. Rasulullah gampang. Ketika mengatakan, kalau kamu masih mengeluh dalam masalah ini silakan. Aku akan carikan seseorang laki-laki yang kaya, yang bagus untuk kamu. Ternyata mereka enggak, saya pilih Rasulullah saja. Seperti Masya itu. Allah. Allah ibarik. Jazakallah khair. Terima Udah saya kasih ditanya. ya. Intinya Kak sabar Bimaki. dan syukur. Syukur. Dito udah Ini cukup Masya atau Allah. masih ada yang mau ditanya? Cukup. Udah Cukup dulu, nanti kita insya lanjutin Allah. lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Betul. Nah buat jamaah yang ada di rumah disiapin yuk Al-Qurannya karena setelah ini insya Allah kita akan sama-sama nih baca surat Al-Araf ayat 64 sampai 65. Dan juga kita akan melanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita, dari Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Maulana tentang tema kita pagi hari ini, lika-liku pengantin baru. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah